Ini satu kereta Biba. Biba ini baru ambil dari Yuska. Yuska ini DMCK. Kita tahu dari mana punya negeri di Semenanjung ini. Jadi ini mau repair pasal dia satu masalah ada ini, ada minyak leaking. Dan satu lagi masalah betul-betul ini kereta, kalau kita jalan kita sentiasa jaga brake saja ini. Pasal apa, dia RPM ini tinggi, dia lebih 1000. Jadi saya sudah bikin ini, masa lambat juga, mau 2-3 hari bikin. Saya ganti ini timing belt. Ini sudah siap, ini boot lagi, steering boot. Itu gata dalam o-ring. Jadi service ini throttle body, set service throttle body. Jadi ini pun kena service sedikit lah. Dia masalah ini kalau RPM tinggi, dia tiada dia tiada current di dalam ini, tiada current dari computer box. Jadi saya cuci itu konektor, lalu saya cuci konektor, saya pakai ini electronic cleaner. Lalu throttle body saya pakai ini carburetor ataupun choke cleaner saja. Jadi senang sikit. Wow, ini di dalam ini ada dia punya computer box. Kita boleh buka 3 bol ya, size 10. Bol sana satu, ini boleh kasih turun. Dia 3 konektor sejak sini. Satu konektor untuk depan, satu konektor itu wire semua jalan semua sini, untuk ini semua, ini itu dia pakai satu bagian konektor. Jadi spray dia punya konektor itu, sudah spray. Jadi tes lagi ini, dia ada current sudah. Dia ada 2 positif, 2 negatif. Jadi senang saya mau tes itu pakai test pen LED. Kita pakai test pen LED. Saya ambil test pen dulu. Saya pakai test pen ini. Tapi kalau kita tes, kita mesti on kunci. Jadi saya cabut. Ini satu, dia punya klip pun sudah pecah nih. Ini mau cari sedikit. Jadi saya sudah jumpa satu ini. Nanti saya pasang dia. Ini kalau kita tes dia punya positif, kita sambung ini pergi negatif bateri. Jadi on kunci dulu. Dia ada 2 nih. Dia tiap berapa terang itu hijau,
Tengok ada hijau ya. Jadi di atas ini satu lagi ada hijau ya. Jadi ini negatif, nih dua ini negatif ya, ini sama ini. Jadi sambungan satu test pen itu pergi positif terminal bateri. Jadi kita tes ini. Dia merah ya. Merah. Jadi ini juga merah. Jadi ini negatif. Kalau begitu ini dua ini positif, ini dua negatif. Udah hijau. Udah hijau. Ini positif ya. Jadi itu secara tes dia. Kalau kita tes lagi nih pakai multimeter, dia mesti ada dua connection punya, tiap boleh ada putus. Saya ada buka ini satu idle speed motor. Ini idle speed motor ini. Ini satu model tidak berapa bagus. Ada satu Jepun punya, kita boleh buka. Ini kita boleh buka semua ini. Boleh servis. Ya. Jadi dia gunakan depan bearing, belakang pun bearing. Tapi ini satu model dia tiada bearing belakang. Dia harap boost ya. Ini masih oke. Ini kita tes pakai multimeter, jangan dia ada putus ya. Dia connection sama ini, ada connect. Kalau putus itu dia mungkin dia tidak boleh pusing balik ke ataupun ikut jam lawan jam. Jadi ada putus ini tidak boleh ya, macam ini sambungan sama sini. Jadi satu lagi ini sama ini ya. Jadi ini kalau mau servis ni satu tidak berapa pasal ini bearing pun sudah bunyi. Mungkin mau simpan grease lah ya. Kita pasang ni tidak susah juga ini. Dia mungkin kontrol sampai sini saja ya. Ini satu model dia boleh masuk sini.
Ya, jadi ini boleh habis, ini satu model punya. Ya. Dia ada gam sini sedikit ini. Jadi boleh buka. Satu model Jepun punya, dia ada skru sini. Pakai Phillips skru. Udah 2. Jadi boleh buka, boleh habis dalam. Yang penting itu wire sini tidak putus. Ya. Habis kalau beli ini pun sekarang punya model di dalam itu, dia punya motor itu ada lain sikit. Dia terlampau kecil. Mungkin cepat cepat hangus. Ya. Ini ada bagus sikit. Itu Jepun punya lagi. Kalau boleh dapat, oke, bagus. Tapi mungkin susah mau cari itu. Mungkin sana kereta terpakai mungkin ada, ya, boleh beli. Habis saya ada beli satu ini paling murah ada Rp120. Ya. Jadi mahal. Kalau beli repair lagi bagus. Ya. Inilah masalah bima. Kalau RPM tinggi, kita balik-balik mau jaga brake saja. Ini bila kita sambungkan, kadang-kadang di odometer sana engine light dia akan menyala. Ya, bila dia menyala, RPM lagi berubah. Jadi kita biasa dia buka itu negatif. Buka sekejap begitu. Ya, buka dia. Jangan kasihkan buka begitu. Ya, buka. Baru kita pasang ini. Pasang itu. Pasal dia ada masalah ini kadang-kadang. RPM tidak lagi stabil balik. Pasal itu engine light dia menyala. Itulah bila kita setting di kepala bateri. Ya. Jadi sekarang saya test start. Pasang kepala bateri. Sudah start. Jadi masuk datang sini dia sampai dekat ini tengah-tengah, macam 1.500 sudah ini. Ya. Jadi ini dia limpas tu lagi sikit. Jadi dia engine laju, kita tahan brake saja. Macam mana? Pasal ini saya sudah start, jadi dia RPM dia tidak begitu tinggi. Ya. Dia turun sikit. Turun sikit di bawah ini. Jadi kalau kita tes aircon pun dia okey sudah. Pasal kalau RPM terlampau rendah sini, kita on aircon tidak jalan. Ya, aircon pun tidak berfungsi, engine gagar.
Kalau engine panas dia memang biasa begini, tapi kalau sejuk dia 1100. Jadi dia turun sampai sini. Kadang-kadang dibawa sedikit ini 1000, dibawa 1. Jadi itu kira normal sudah. Ini engine pun okey lah. Mungkin ada, kalau ada gegar sedikit mungkin dia punya mounting ini ya sudah keras. Tengoklah pasal Yuska ini susah sikit. Ini Yuska bila saya buka dia termostat pun tiada, main direct, jadi ganti pasang termostat lagi balik. Biasalah ini Yuska punya. Yuska ini ikat bateri pun tiada, dia ikat tali saja. Tali macam mana mau ikat begitu, mesti mau pakai ini. Dia original Biba ini, dia sambung sini. Itu original Biba, tapi ini saya pakai itu kancil punya, saya modified saja. Lagi senang lagi. Jadi ini sudah tes semua tadi. Itu kalau sudah panas, itu motor sini jalan. Jadi dia tepen punya jalan, jadi okey lah. Dan sekarang tinggal lagi ini mau repair ini semua. Ini lubang-lubang. Kalau biasa dia pakai ini paku klip ya. Lalu paku klip dia ini kadang-kadang pun ada harga juga. Ini paku klip ya. Ini ada harga juga, kadang-kadang RM2, RM3 harga satu, biarpun kecil-kecil. Jadi saya mau modify ini pakai ball and nut semua, jadi baru dia tegap. Pasal bila datang sini ini kereta ini gat depan ini kena ikat kabel tie saja. Kabel tie. Ini bawah ni kabel tie pun sudah reput. Jadi dia goyang. Takut jatuh. Jadi saya mau repair, kasih dia fit lagi balik. Dia ni ada bunyi sikit mungkin kadang-kadang. Dia ini apa? Dia punya BBT sprocket mungkin kadang-kadang dia tidak berapa bagus. Jadi di dalam ini ada gigi, 2 gigi lagi, dia ada satu sprocket. Gear sprocket itu dia macam spring. Itu kadang-kadang kalau sudah jam pun dia ada bunyi macam ini. Jadi itu kena buka lagi, tapi tidak payahlah. Pakai dulu ini kereta. Nanti ada lagi masalah baru buka ini. Dia RPM ini macam sudah normal punya. Jadi kalau aircon ada naik sikit. Dia ada naik sikit lah. Ini kira okey lah, ini macam kalau itu idle speed motor itu bagus, betul-betul punya okey lah, dia boleh berfungsi. Kalau pijak brake pun dia okey lah, ini macam
Ha? Ini masalah kalau auto dia semua mau tes begini baru beli puas hati sikit. Kalau tidak banyak masalah. Ini masih oke. Bila itu sajalah dia macam ada bunyi plastik ni. Mana mungkin bagian gebok ini gebok lagi mau servis dulu baru boleh jalan. Saya tolong servis. Inilah masalah kalau kereta used car ini. Beginilah banyak problem. Ini kalau elektronik ini ada masalah, biasa kita setting. Kalau tiada komputer scan, kita setting ini kepala bateri saja. Ada orang lain setting sampai ini di fuse box. Apa ini? Mana itu? Ini EFI. Tapi saya tidak setting di sana. Saya setting kepala bateri saja. Ya, ini semua sudah okey balik. Kecuali sekarang punya kereta baru ini, itu kadang-kadang setting sana dia ada timbul masalah lain tempat. Ya, bila set macam proton BBT, kita setting kepala bateri, aircon ada masalah. Ya, aircon tidak berapa stabil. Ya, jadi setting lagi di bagian aircon sana baru okey. Jadi masalah kalau ini tiada. Ya. Pasal computer box itu mungkin belum begitu canggih lah. Ada senang sikit settingnya. Satu lagi model kereta kalau setting turbo pakai ada computer box punya turbo. Itu kalau setting kepala bateri dia ada masalah juga itu. Dia boleh start tapi tidak boleh jalan terus. Mau kena tunggu mungkin 5 minit kasih hidup enjin baru dia boleh jalan sikit. Ya, jadi mau tunggu mungkinlah setengah jam ke 2-3 jam ke baru dia ada speed. Ya, itu pun setting kepala bateri juga. Begitu. Kalau kita ada komputer scan, okey lah, tidak apa. Senang kita scan to scan ini, kontrol dia semua balik. Kalau tidak komputer scan kampung-kampung pakai begini saja style kepala bateri punya setting. Kalau mau tengok ini setting semua ini electrical, ada satu kawan di YouTube. Dia itu di 3M Auto Workshop di Alam Mesra. Itu champion setting ini wiring elektronik punya. Kalau ada masalah kereta, kamu orang datang jumpa dia. Dia boleh setting ini semua. Dia boleh setting itu injektor semua. Ya, kasih bagus lagi ni enjin. Di sana dia pandai, boleh tahan. Saya selalu tengok juga dia punya YouTube itu. Ya, okey. Kalau lain-lain tempat di Malaysia ini macam tiada. Ada pun kalau di Semenanjung kita tengok itu CK punya YouTube. Okey, boleh tahan. Kalau bikin lain mekanik ini semua ada juga ini elektronik sistem. Satu Apeng pun okey. Kalau disendahkan kita tengok tu Ami Sabri boleh tahan. Kalau di negara barat pun ada juga. Dia ini scan komputer.
Tapi sekarang saya tidak jumpa, sudah balik dunia YouTube itu. Dia pun champion ini setting ini komputer. Kereta baru kah kereta lama pun dia boleh tahan. Kalau di sini kita di Sabah ni ada 3M, Alam Mesra sana, ada Emi Sabri. Okey lah, tengok dia di YouTube kita boleh faham. Lama-lama kita pun boleh pandai bikin. Saya ni mekanik begitu lama pun belum pas lagi semua ini, kecuali mekanik saja. Elektronik belum berapa. Ini saya tahu. Jadi saya kongsikan mana yang saya tahu, itulah. Kalau pasang timing belt ni apa bikin, ya. Banyak di YouTube boleh tengok tu timing mark semua. Biasalah ini banyak, tapi electrical ini kurang. Kalau tiada masalah, bagus, beli kereta baru, okey lagi. Ini kereta terpakai mampus lagi, banyak mau dibikin. Ini saya tengok lagi RPM dah sampai mana. RPM sampai sana okey lah, 900 lebih kah biasa. Dia cakap ini normal sudah ini. Kalau apa kereta lama, ini kereta baru 135.000 perjalanan. Tapi ini saya tidak percaya punya, pasal saya pun sudah pernah beli ini odometer di kereta terpakai. Kereta sudah 20 tahun tapi odometer ni kilometer dia baru mungkin tidak sampai 15.000 kah 20.000 itu macam. Jadi ini kita boleh beli ini odometer kurang sikit, ya. Ini kereta sudah lama pakai, mana boleh begitu. Ini kipas pun dia sudah berfungsi. Jadi okey lah ini macam. Okey lah. Rasa tapi saya cuci itu satu sensor untuk air punya. Air itu. Jadi itu pun buka dia cuci, baru dia cepat sikit kesan ini panas, baru dia kipas pusing. Itu sampit sikit, sampit di dalam membuka. Tapi pelan-pelan lah, boleh juga. Ini satu biba ini masalah kalau kita buka ini o-ring dia terpaksa itu kabel kita mau buka. Kalau tidak tangan pun tidak boleh masuk. Ini kabel susah mau buka. Terpaksa buka kabel depan baru okey. Selama saya bikin biba ini, kita mesti mau setting ini satu barang ini, position sensor. Sama ini, itu butterfly mesti tutup, ya, tutup. Kalau kita setting itu, dia tidak boleh adjust ini, tidak boleh adjust buka, nanti tidak sama ini. Itu kita kena ingat juga, siapa yang baru mau belajar, bukan ingat itu. Ini satu sensor juga ini cilaka punya ini. Saya pernah karena ini terpaksa saya pergi cari satu second hand kereta terpakai. Pasal saya beli baru dia tidak berfungsi. Enjin itu pandai mati. Saya pun heran kenapa dia boleh mati sedangkan ini semua sudah okey. Ini dia pandai mati. Jadi saya beli satu baru, tidak juga bagus, pergi sana second hand.
Nah, kereta sana kan beli ini satu. Saya sudah lupa berapa harga ini. Ini dia tes mungkin sensor angin kah ataupun oksigen di dalam kah macam mana ini. Nah, dia kontrol. Ini kalau masalah rusak, nah, habislah. Start engine jalan sekejap mati. Nah, start engine kan tidak stabil dia mati. Nah, susah. Nah, dia sudah on dia. Ini kan macam okey lah. Ini okey. RPM pun sampai sana lawak lah. Kalau sejuk, kita start dia tinggi sikit sini 1100, terus dia turun sini pelan-pelan. Nah, jadi itu kira normal. Nah, inilah satu biba punya masalah ini. Ini rusak, dia tiada current. Ini dorong sudah adjust. Kalau kotor di dalam pun masalah. Sama ini satu sensor ini. Masalah juga besar. Kalau ini satu solenoid motor ini masih oke lagi. Nah, ini ada kontrol itu BBT saja. Ya. Selalu juga kalau engine light, biarpun setting macam mana, ini lagi nih masalah nih oxygen sensor. Ya, ini masalah selalu engine light itu timbul. Mau kena ganti pun ratus juga tuh harga, bukan murah. Itu sih ada selalu pernah rusak. Nah, ini selalu rusak. Ini oxygen sensor. Kalau kereta sudah lama lah. Kalau kereta baru itu mustahil dia rusak. Kalau ini kereta pun saya dipahamkan 2000 model 2013. Jadi sekarang sudah berapa umur nih? Sudah tua. Jadi banyak sudah mau rusak ini. Jadi oke lah, terima kasih.